Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini kembali kita akan bahas putaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap kripto berada di angka 1,06 triliun dolar atau turun sekitar 2,92%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 23.118, Ethereum 1.600, BNB 300 dolar, XRP 0,37, Cardano 0,36, Polygon 1,26 dan Dogecoin berada di urutan ke-10 dengan harga 0,081 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, guys. Penurunannya ranging antara 2, sekian persen hingga kurang lebih 6%. Apa penyebab yang membuat market hari ini drop? Kita bakalan bahas nanti. Namun untuk sementara, dalam 24 jam terakhir kita melihat tidak hanya di kripto sebenarnya guys, tapi di stock market US itu juga mengalami drop yang luar biasa. Dan ya, apa yang terjadi? Kita bakalan bahas di video hari ini. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, semalam kita melihat salah satu data yang dijadikan oleh The Fed acuan untuk menentukan kebijakan moneter mereka, yaitu adalah Core PCE Price Index atau tingkat inflasi di Amerika Serikat jika mengeluarkan makanan dan energi. Dan jika teman-teman perhatikan, forecast-nya kemarin adalah 4,3%, alias terjadi penurunan dari 4,6 menjadi 4,3. Tetapi yang terjadi justru adalah kita melihat peningkatan dari yang 4,6 menjadi 4,7%. Tentunya ini kemudian membawa dampak negatif karena sebagian orang sekarang merasa harusnya dalam pertemuan The Fed berikutnya mereka akan cenderung lebih hawkish. Atau simpelnya mereka akan lebih agresif dan tidak ada lagi sekarang perbincangan seputaran pivot atau penurunan suku bunga di tahun ini. Sepertinya sudah out of the window gitu ya, tidak ada chance lagi kita akan melihat hal tersebut. Paling mentok gitu guys, paling mentok itu paling The Fed hanya akan menetapkan suku bunga di angka tertentu dan stay di angka tersebut sampai akhir tahun 2023. Kalau soal penurunan suku bunga itu mungkin baru bisa dibicarakan nanti di tahun 2024, guys. Dan ini yang kemungkinan membuat market kemarin itu sell off lagi. Karena ternyata core PCE atau tingkat inflasi itu udah kembali sedikit meningkat lagi. Dan ini tentunya kita harus konfirmasi lagi dengan data CPI di bulan berikutnya atau bulan depan, guys. Jika juga kita melihat hal yang serupa terjadi, maka bukan tidak mungkin sell off ini akan berlanjut gitu guys. Tapi ya mudah-mudahan lah ya. Ini tentunya harapan saja. Mudah-mudahan kita tidak melihat kalaupun ada kenaikan tidak yang terlalu parah gitu ya. Kalau misalnya kita melihat kenaikan yang tiba-tiba signifikan lagi, itu tentunya akan membuat market kembali shock dan mungkin berada dalam keadaan fear. Jadi ini adalah salah satu alasan guys, kenapa kita melihat market itu sell off. Karena ya menurut market harusnya ketika ada indikasi bahwa inflasi akan kembali naik, ya The Fed pasti akan lebih agresif lagi dalam menaikkan suku bunganya. Untuk sementara sebenarnya masih lebih banyak orang prefer itu kenaikan berikutnya 0,25%, tetapi jika kita melihat inflasi dan juga unemployment rate itu terus menunjukkan data yang tidak sesuai keinginan The Fed, bukan tidak mungkin di pertemuan berikutnya kita akan kembali melihat mereka menaikkan suku bunga hingga 0,5%. Gitu ya. Jadi itu adalah hal yang menyebabkan sell off hari ini. Nah, tetapi guys, jika kita perhatikan dari data likuidasi ini menurut Nick ya guys, bahwa kita melihat banyak sekali posisi short yang terbuka ketika kita melihat Bitcoin terkoreksi selama beberapa hari belakangan ini. Setelah kemarin kita sudah tahu titik likuidasinya sudah cukup banyak, hari ini jauh lebih banyak lagi guys. Oke, jika kita bandingkan itu ada 356 titik likuidasi dan 68 long likuidasi, alias kurang lebih hampir 5 kali lipat. Dan dari segi nominalnya, ini estimasi ya guys, ini estimasi nominalnya itu 15,5 miliar dolar dalam bentuk shorts. Oke, nah pertanyaan selanjutnya, apakah market maker akan meliquid orang-orang tersebut? Jika iya, maka kita masih punya harapan untuk mendapatkan Bitcoin rally dari sini guys, menuju ke beberapa area yang kemungkinan dijadikan
area tempat stop loss orang-orang yang short dari mungkin sekitaran area 25.000 kemarin. Oke, menurut kalian bagaimana? Apakah indikator-indikator ini bisa kita pakai atau ini hanya sekedar data yang kita jadikan informasi tambahan? Silahkan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan juga karena ada drop yang lumayan, kita juga melihat ada likuidasi sebesar 161 juta dolar. Dan kurang lebih 59.000 traders itu ke liquid guys. Oke, dan 24 jam terakhir jika kita lihat, yang long itu yang kena 89%-nya. Oke, jadi itu adalah tambahan informasi saja buat kalian. Sekali lagi untuk merimain kalian supaya tidak menggunakan leverage yang terlalu besar ketika kalian trading. Oke guys, sebelum kita masuk ke chart, ada satu pertanyaan yang mau saya address gitu ya, yang juga sering banget muncul di kolom komentar saya seputaran kok. Saya mau beli koin ini tapi saya nggak menemukan itu di exchange saya gitu kok. Saya harus ngapain gitu? Atau misalnya exchange yang bisa saya pakai dan mempunyai koin yang lebih banyak. Nah, ini adalah jawabannya guys. Teman-teman tinggal simak video yang satu ini. Salah satu pertanyaan yang sering muncul di kolom komentar saya adalah, kok gimana sih kalau misalnya saya pengen beli sebuah koin, tapi rupanya belum ada koinnya di exchange yang saya pakai. Nah, saya akan jelaskan di video hari ini guys, menggunakan contoh pertama di toko kripto dulu. Misalnya nih, teman-teman pengen beli aset Bitcoin atau USDT. Ya, caranya mungkin cukup gampang kalau di toko kripto, teman-teman tinggal masuk ke dompet, kemudian setoran. Dan teman-teman tinggal menyetor dulu, misalnya mau setor dalam bentuk rupiah dulu kan. Misalnya dalam bentuk rupiah, baru teman-teman mau belikan ke dalam bentuk Bitcoin atau USDT gitu. Nah, pertama teman-teman masuk ke setoran, kemudian tinggal pilih IDR di sini, dan klik GoPay. Kalau saya sih biasanya GoPay gitu ya. Dan teman-teman tinggal masukkan saja, misalnya pengen masukin berapa. Katakanlah 1.600.000 rupiah gitu kan. Nah, ini tinggal dimasukkan saja nominalnya dan klik selanjutnya. Nah, udah seperti ini, teman-teman tinggal kemudian memindai saja atau meng-scan saja barcode ini di aplikasi GoPay kalian. Tentunya kalau misalnya GoPay-nya sudah ada saldonya sesuai dengan yang teman-teman mau di sini, misalnya 1.600.000, ya teman-teman berarti harus isi GoPay dulu 1.600.000. Nah, jika teman-teman sudah melakukan transaksinya, maka tunggu beberapa saat dan nanti akan muncul di sini notif bahwa setorannya sudah sukses. Oke, setelah itu, kalau misalnya teman-teman mau beli koinnya, tentunya tinggal masuk ke tab pertukaran. Oke, pilih koin yang teman-teman mau beli, katakanlah Bitcoin, misalnya mau beli Bitcoin di sini berapa nih, mau beli berapa rupiah gitu kan, katakanlah 50.000 rupiah gitu kan. Nah, klik beli BTC, dan di sini pasar berarti kita langsung beli dengan harga sekarang. Oke. Atau teman-teman juga mau convert USDT. Katakanlah teman-teman mau beli Baby Dogecoin gitu kan, yang merupakan token yang cukup hype belakangan ini, termasuk meme coin, tapi di toko kripto nggak ada katakanlah gitu, dan kalian mau beli. Jadi solusinya gimana? Maka kalian harus cari exchange yang mempunyai token tersebut. Dan saya temukan ada di CoinEx. Nah, untuk bisa kita transfer USDT kita ke CoinEx gitu ya, maka kita harus beli dulu nih USDT-nya guys. Kita beli USDT-nya, oke. Di sini pasar, kemudian saya beli semuanya 1.580.000. Tinggal klik beli BTC, beli USDT. Dan sekarang kita sudah punya USDT guys. Oke, kita sudah punya USDT. Dan teman-teman tinggal masuk ke tarik. Oke, tarik, kemudian teman-teman masuk ke kripto, dan di sini USDT, ketikkan USDT, oke. Nah, di sini ada total saldo kalian. Nah, kalian mau kirimkannya kemana? Ke exchange yang tadi saya katakan, yaitu adalah CoinEx. Nah, untuk teman-teman yang belum punya account CoinEx, bisa aja langsung daftar dulu dengan link yang sudah ada di kolom description box di bawah. Untuk 10 pendaftar pertama, itu akan mendapatkan trading bonus sebesar $5. Jadi cara pendaftarannya juga cukup simple, tinggal teman-teman klik saja linknya tadi, kemudian muncul halaman seperti ini. Tinggal masukkan email, kata sandi, dan juga kode referral saya, kemudian tinggal centang saja saya telah membaca dan menyetujui, kemudian klik mendaftar. Nah, kenapa di CoinEx guys? Karena di CoinEx di sini mereka menawarkan lebih banyak varian token dibandingkan kalau toko kripto tadi, sehingga ada beberapa token yang bisa teman-teman beli di sini, seperti contohnya tadi saya sebutkan Baby Doge, yang tidak bisa teman-teman beli di toko kripto. Oke, selain itu juga di sini mereka menawarkan berbagai fitur yang bisa teman-teman manfaatkan. Tentunya di sini kalian bisa melakukan trade, artinya kalian bisa melakukan jual beli kripto. Tentunya mau beli Bitcoin kah, USDT kah, apapun di sini bisa kalian lakukan. Dan mereka
mempunyai fitur baru yang namanya perdagangan strategis. Di sini teman-teman tinggal klik dan di sini ada rencana investasi otomatis. Alias di sini teman-teman bisa membuat sebuah perencanaan. Misalnya teman-teman mau dollar cost averaging ke Bitcoin setiap hari. Nah, bisa kalian lakukan di sini. Tinggal kalian klik saja buat strategi. Kemudian saya telah membaca dan menyetujui. Nah, di sini siklus investasinya kalian mau berapa lama? Setiap 1 hari sekali kah, 1 jam sekali, 4 jam sekali? Maka secara otomatis nanti mereka akan membelikan kalian Bitcoinnya. Kalau misalnya kalian mau 1 jam, berarti per 1 jamnya mereka akan belikan. Oke, per siklusnya kalian mau berapa? Katakanlah per 1 kali invest kalian mau 10 USDT. Tinggal masukkan saja total investasinya mau berapa. Oke, sampai habis intinya gitu. Misalnya kan, kalau kalian punya 10.000 USDT, ya berarti nanti akan kurang lebih 1000 kali dia melakukan dollar cost averaging gitu kan. Jadi ini adalah sebuah fitur yang akan sangat membantu terutama untuk teman-teman yang melakukan dollar cost averaging gitu. Dan beberapa fitur lainnya tentunya kalian juga bisa melakukan swap di sini, juga bisa trade di future. Nah, kembali ke yang tadi kita bahas soal koin yang kemungkinan tidak bisa teman-teman beli di toko kripto tapi bisa di sini, yaitu misalnya nih kita ambil contoh Baby Doge gitu kan. Ketika kita mau beli, tentunya kita harus punya USDT dulu dong. Nah, di sini teman-teman tinggal masuk ke aset, kemudian store, ya kan? Kita mau store USDT yang tadi kita ada di toko kripto ke sini. Nah, tinggal klik saja. Misalnya kalian mau apa nih? Kita kan maunya USDT gitu. Klik USDT, kemudian klik chain-nya. Kalau saya sih biasanya TRC20 atau BSC gitu ya. Anggap saja TRC20. Nah, di sini akan muncul alamatnya. Teman-teman tinggal copy saja di sini dan kemudian tinggal masuk lagi ke toko kriptonya. Tinggal kalian paste di sini alamat penerimanya. Oke. Untuk jaringannya TRC20, jaringannya jumlahnya kita max aja ya, 103 USDT, oke. Kemudian kalian tinggal melakukan verifikasi email, oke, SMS, dan juga kode verifikasi Google. Nah, ketika teman-teman selesai isi, nanti akan muncul halaman seperti ini, di mana permintaan penarikan kalian sudah dikirim dan harusnya sebentar lagi akan masuk ke CoinEx. Nah, setelah menunggu beberapa saat, teman-teman akan melihat asetnya sudah akan masuk di akun CoinEx kalian. Di sini ada 102 USDT yang bisa kita pakai. Nah, melanjutkan yang tadi guys, kita pengen beli apa guys? Baby Dogecoin. Anggap saja teman-teman pengen beli koin ini yang nggak ada di toko kripto. Nah, tinggal masuk saja search Baby Doge di sini. Oke, ini adalah Baby Doge/USDT. Teman-teman tinggal klik market di sini untuk harga sekarang. Misalnya teman-teman mau beli 50 USDT untuk Baby Doge. Nah, tinggal klik saja 50 USDT, klik beli Baby Doge. Selesai. Nah, katakanlah mau beli juga Bitcoin gitu kan, beli juga Bitcoin. Nah, BTC, USDT ya kan. Nah, di sini juga sama. Kita beli mungkin lebih banyak lah karena Bitcoin kan lebih ya sedikit lebih aman lah untuk value-nya gitu. Nah, kita beli full. Beli BTC. Nah, selesai. Itu adalah cara membelinya aja. Jadi simple banget ya guys. Kemudian kalau misalnya sebaliknya teman-teman kalau udah mau jualan gitu ya, mau di withdraw lagi ke rupiah gimana caranya? Gampang. Kita ambil contoh sebaliknya gitu ya kalau udah mau jualan. Nah, kita jual BTC yang baru saja kita beli. Tinggal klik saja 100% mau saya jual gitu kan untuk harga pasar sekarang, jual BTC ya kan. Nah, berarti kan sekarang udah di-convert lagi dalam bentuk USDT. Nah, sekarang tinggal masuk lagi ke aset kalian, aset overview gitu kan. Nah, di sini kalian tinggal klik tarik. Mau tarik apa dulu nih kan? Mau tarik USDT yang tadi baru saja kita jual gitu kan. Yang baru saja kita jual di sini pakai transfer biasa ya kan. Kemudian chainnya pakai TRC20 dan kalian tinggal copy lagi alamat dari toko kripto ke sini. Nah, setelah kalian masukkan alamatnya, nanti akan muncul halaman seperti ini gitu ya. Nah, nanti kalian tinggal konfirmasi saja di email kalian. Selesai. Nah, setelah teman-teman sudah mendapatkan USDT-nya di toko kripto, tinggal masuk lagi ke pertukaran. Kemudian teman-teman tinggal masuk ke USDT BIDR dan teman-teman jual saja yang teman-teman punya di sini. Oke. Jadi tinggal jual saja. Bukan TKO, sorry. USDT BIDR di sini. Nah, jadi saya tinggal jual saja menjadi BIDR lagi dan tinggal teman-teman masuk saja ke dompet, kemudian tinggal klik tarik. Oke. Dan di sini teman-teman akan bisa melihat ada pilihan kripto atau IDR, tinggal klik IDR, teman-teman tinggal konekkan nomor rekening kalian. Oke, tinggal klik saja, kemudian klik selanjutnya. Dan teman-teman akan tinggal masukkan saja jumlah yang mau ditarik dan klik minta penarikan. Selesai. Jadi itu adalah cara yang gimana teman-teman bisa membeli
dari awal membeli koin, oke. Kemudian gimana caranya kalau mau beli koin yang tidak ada di satu exchange, adanya di exchange lain seperti CoinEx. Kemudian gimana lagi di convert kembali ke dalam rupiah. Semuanya sudah saya jelaskan. Kalau masih bingung mungkin bisa diulang saja penjelasannya, oke. So, kita lanjutkan videonya. Nah, itu dia jawaban dari pertanyaan kalian yang seputaran kok gimana caranya untuk bisa investasi di koin yang tidak saya temukan di exchange yang saya pakai gitu. Itu adalah solusinya dan saya udah ajarkan step by step. Dan jangan sampai lupa guys, informasi tambahan untuk kalian, saya akan lakukan live AMA dengan CoinEx di tanggal 2 Maret 2023 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam. Dan jangan sampai teman-teman nggak ikutan guys, karena di situ akan ada giveaway 10.000 token CET. Oke. Dan cara mendapatkannya simple banget, dan saya tahu yang menonton mungkin tidak akan terlalu banyak jumlahnya, sehingga saya rasa kesempatan kalian untuk menang itu pasti akan besar sekali. Jadi dicatat tanggalnya, tanggal 2 Maret 2023 di pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, dimana itu akan dilaksanakan di Twitter. Event yang lebih lengkapnya nanti akan saya jelaskan mungkin di video berikutnya. Oke. So, sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, guys. Dan saya pengen mulai langsung dari 4-hour chart. Nah, setelah kita mencoba, guys, untuk dapat bertahan di atas area lower channel di sini, pada akhirnya 4-hour candle itu menyerah dan close di bawah area tersebut. Dengan adanya hal ini, tentunya sekarang area 23.500 sampai 600 ini sekarang akan kita jadikan sebagai area resistance. Oke. Dan dengan adanya hal ini juga tentunya saya expect yang berikutnya kita bisa lihat di Bitcoin adalah kemungkinan penurunan menuju ke sekitaran minimal ya area 22 ribuan di sini sebagai area support berikutnya, guys. Oke. Dan jika kita ada mendapatkan semacam retest ke area 25.600 di sini, ini saya rasa akan bisa saya jadikan sebagai peluang untuk short. Kalau kalian yang agresif mungkin bisa langsung masuk dari sini. Kalau kalian yang konservatif mungkin bisa masuk ketika dia breakdown dari trennya yang nanti terwujud di sini. Oke. Dan menargetkan minimal ke area 22.000 di sini. Jadi karena kita udah mendapatkan juga data PCE yang kita lihat di tadi malam, itu juga mendukung secara fundamental ya untuk kita melihat risk aset seperti stock market US dan juga Bitcoin untuk melanjutkan koreksi. Karena kita sekarang berada di hari Sabtu dan Minggu, kemungkinan ya volumenya tidak akan terlalu besar, mungkin baru akan lanjut lagi nanti di hari Senin dan berikutnya. Dan jangan sampai lupa juga tentunya minggu depan kita bakalan melihat ada data yang penting juga yang bakalan dirilis, yang bakalan kita bahas apa besok gitu ya. Tetapi pada intinya untuk short term, karena kita sudah mendapatkan beberapa indikasi. Pertama ya karena kita sudah breakdown dari channel. Kedua juga untuk sementara kita melihat kita sedang terkonsolidasi di sini, menunjukkan bahwa market mampu menerima harga Bitcoin di sekitaran area di bawah channelnya. Ini kita kemungkinan sudah bisa kategorikan sebagai valid breakdown. Dan sekarang yang ditunggu adalah kita retest kembali. Dan ini bisa saya jadikan sebagai peluang untuk short. Atau kalau saya nggak mau di Bitcoin, maka saya akan cari setup juga yang menurut saya lebih bagus gitu ya. Dari segi risk and reward, dari segi patternnya. Untuk saya masuk shortnya juga guys. Karena sekali lagi kalau Bitcoinnya sell off, ya akan sangat sulit bagi saya untuk melihat altcoin terutama yang top 20 itu untuk melawan arus gitu guys. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mungkin cari setup yang lebih bagus lah kelihatannya, itu bisa aja juga di altcoin gitu. Oke, jadi untuk sementara short term kalau misalnya kita tidak mampu melihat bulls untuk kemudian mendapatkan tiba-tiba impulsive move seperti ini dan kemudian correction, maka selama itu juga saya masih akan bearish. Dan kalau misalnya kita mengalami kenaikan seperti ini, sekali lagi ini akan saya jadikan sebagai peluang untuk short. Jadi short term bearish, tapi kalau untuk mid term, sekali lagi guys, untuk mid term selama kita mampu maintain di atas area di sini, atau bahkan gitu ya, selama kita mampu maintain di atas 18.500, sebenarnya saya pribadi masih cenderung biasnya bullish gitu guys. Oke, tapi skenario paling idealnya tentunya adalah kita mendapatkan bounce dari sini. Tapi kalaupun tidak, ya kita harus lihat breakdownnya seperti apa modelnya. Oke, kalau misalnya cenderung korektif, maka kita bisa cek untuk area berikutnya yang kira-kira kita bisa jadikan potensial untuk bounce. Oke, jadi saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Tidak banyak juga karena
kita juga berada di hari Sabtu dan Minggu. Sebenarnya bukan saat-saat yang ideal untuk teman-teman terlalu agresif untuk trading, karena volumenya kecil, cenderung akan ada manipulasi. So, teman-teman kalau bisa, carilah setup yang istilahnya probability atau yang probability kebenarannya menurut kalian tinggi, baru kalian ambil gitu guys. Jangan sampai kalian terlalu agresif trading di hari Sabtu dan Minggu, ya, karena bisa aja kalian nanti kemakan market maker. Gitu ya. Jadi sekali lagi short term bearish gitu ya. Dan saya akan tunggu bearish retestnya, baru dari sana mungkin saya akan mencari peluang untuk short. Oke? So, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai video hari ini guys. See you in the next video. Bye-bye.